Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudiatno SMMM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia, Cikupa, Tangerang. Terima kasih kembali lagi teman-teman, saya bisa sharing session dalam kesempatan kali ini untuk memaparkan terkait materi mata kuliah akuntansi keuangan, di mana pada pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait aset tidak tetap berwujud, dalam arti aset tetap tidak berwujud maksud saya. Nah, oke, terima kasih teman-teman untuk terus sedia menemani video learning saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan sharing terkait materi pada sesi kali ini. Nah, oke, di pertemuan kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait akuntansi keuangan di mana aset tidak berwujud atau intangible asset. Oke. Nah, untuk waktu pertemuannya diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik dan membedakan aset tidak berwujud dengan aset berwujud. Kemudian mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis dampaknya terhadap laporan keuangan. Serta yang ketiga, menerapkan metode amortisasi yang tepat dan mengevaluasi aset dengan masa manfaat terbatas versus tidak terbatas. Selanjutnya yang kelima, memahami pengaruh terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Oke. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat di masa depan bagi perusahaan. Aset ini umumnya timbul dari hak kontraktual atau legal seperti hak paten, MD atau merek dagang, hak cipta, dan lisensi. Meskipun tidak dapat dilihat secara fisik, aset ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional dan keunggulan kompetitif perusahaan. Kriteria pengakuannya yaitu dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, memberikan manfaat ekonomi masa depan, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Jadi di sini untuk intangible aset itu bisa brands, goodwills atau hak paten, trademark atau tadi hak cipta dan lisensi. Oke. Kedua yaitu karakteristik aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aset lainnya. Nah, salah satu karakteristik yang paling menonjol adalah tidak memiliki substansi fisik. Maksudnya tidak berbentuk fisik ya teman-teman, sehingga nilainya tidak dapat diukur secara langsung melalui penguatan visual. Nilai aset ini lebih banyak ditentukan oleh potensi manfaat ekonomis yang dapat dihasilkan di masa depan. Karakteristik utamanya tidak memiliki substansi fisik, nilai ditentukan oleh potensi manfaat ekonomi masa depan, tingkat ketidakpastian tinggi atau masa manfaatnya dan nilainya, kemudian bergantung pada perlindungan hukum, memerlukan estimasi dan penilaian profesional. Kemudian jenis-jenis aset tidak berwujud, yaitu aset tidak berwujud terdiri dari berbagai jenis yang memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda. Salah satu jenis yang umum adalah hak paten. Kenapa hak paten? Nah, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk menggunakan atau menjual hasil temuannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, paten memiliki nilai ekonomis karena dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dan jenis utamanya yaitu hak paten, hak eksklusif penemu,
merek dagang atau trademark, identitas produk atau jasa, cipta karya intelektual seperti buku, musik, software. Kemudian goodwill timbul dari akuisisi, reputasi, hubungan pelanggan, dan sinergi. Nah, yang keempat yaitu pengakuan dan pengukuran awal. Nah, pengakuan aset tidak berwujud dilakukan ketika aset tersebut memenuhi kriteria identifikasi, pengendalian, serta memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selain itu, biaya perolehan aset harus dapat diukur secara andal. Jika kriteria ini tidak dipenuhi, maka pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban dalam proses terjadinya. Nah, jadi pengukuran awal aset tidak berwujud dilakukan berdasarkan biaya perolehan ya teman-teman, yang mencakup harga beli serta biaya lain yang secara langsung dapat didistribusikan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai aset yang dicatat mencerminkan pengorbanan ekonomi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kriteria pengakuannya yaitu memenuhi definisi aset, manfaat ekonomi masa depan, biaya dapat diukur secara andal. Kemudian yang selanjutnya pengukuran awal diukur sebesar biaya perolehan, termasuk harga beli plus biaya langsung yang dapat didistribusikan serta aset dari kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi merupakan proses alokasi biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Konsep ini serupa dengan depresiasi pada aset tetap, namun diterapkan pada aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Amortisasi bertujuan untuk mencerminkan konsumsi manfaat ekonomis secara sistematis. Jadi, amortisasi di sini itu sama saja dengan metode penyusutan ya teman-teman. Namun untuk metode penyusutan pada aset tidak berwujud, karena memang asetnya tidak berwujud, jadi kita harus tetap ada yang namanya penyusutan. Nah, penyusutan inilah yang dinamakan dengan amortisasi. Nah, proses alokasi biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya, mirip dengan depresiasi pada aset tetap. Nah, amortisasi per periode sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat tersebut sama dengan diamortisasi, sedangkan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tapi diuji impairment tiap tahun, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada penurunan nilai impairment aset tidak berwujud terjadi jika nilai tercatat lebih dari nilai yang dapat dipulihkan dan harus diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi. Penting juga untuk goodwill diuji setiap tahun, aset dengan masa manfaat tidak terbatas, indikasi penurunan nilai atau perubahan teknologi pasar regulasi. Nah, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan aset tidak berwujud disajikan dalam neraca sebesar nilai tercatat setelah dikurangi amortisasi dan kerugian penurunan nilai. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang realistis mengenai nilai ekonomis aset yang dimiliki perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan wajib mengungkapkan informasi terkait metode amortisasi, masa manfaat, serta nilai tercatat aset dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis. Nah, dampaknya terhadap laporan keuangan yaitu mengurangi laba, seperti tadi amortisasi dan impairment, mempengaruhi total aset dan ekuitas, meningkatkan nilai perusahaan jika dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya sangat penting nih di industri berbasis teknologi dan pengetahuan. Di sini ada contoh soal nih untuk amortisasi. Nah, pada 1 Januari 2025, PT Inovasi membeli hak paten seharga 240 juta. Nah, masa manfaat hukum paten adalah 12 tahun. Nah, sedangkan masa manfaat ekonomis diperkirakan hanya 8 tahun. Nah, nilai residu diperkirakan nihil karena memang tidak ada nilai residunya, teman-teman. Nah, berapa amortisasi per tahun yang harus dicatat? Nah, kemudian yang B-nya berapa nilai tercatat paten per 31 Desember 2027 atau di tahun ketiga ya. 2026 Januari sampai Desember 1 2026.
Januari sampai 2026 Desember 2. Nah, amortisasi per tahunnya dari harga tadi 240 juta rupiah dibagi 8 tahun sehingga diperoleh harga 30 juta rupiah menggunakan masa manfaat ekonomis yang lebih pendek. Nilai tercatat di 2027 sebesar 447 dikurangi 3 karena sudah masuk 3 tahun dikali 30 juta rupiah sehingga diperoleh angka 150 juta rupiah. Untuk impairment atau penurunan nilai, PT Global membeli perusahaan lain dan mencatat goodwill sebesar 500 juta. Pada akhir tahun, nilai yang dapat dipulihkan dari unit usaha tersebut adalah 380 juta rupiah. Jadi, rugi di 120 juta rupiah. Nah, sedangkan nilai tercatat aset bersih termasuk goodwill adalah 620 juta. Berapa kerugian nih impairment yang harus diakui? Kerugian impairment itu 620 juta rupiah dikurangi 380 juta rupiah karena sudah dipulihkan ya teman-teman. Jadi diperoleh harga 240 juta rupiah. Nah, seluruhnya dibebankan ke goodwill terlebih dahulu sehingga 240 juta ini diambil dari harga 500 juta rupiah. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk materi aset intangible ini atau aset tidak berwujud. Memang cukup simple materinya yang saya paparkan di sini. Jadi jika nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa masih belum dimengerti, boleh nanti sertakan kolom komentar ya teman-teman. Nah, dari contoh soal ini tadi kita berbicara untuk amortisasinya per tahun harus dicatat. Jadi karena memang tadi di 240 juta ya teman-teman, dibagi 8 tahun. Untuk 8 tahun ini sesuai dengan manfaat ekonomisnya, kita ambil yang lebih pendek sehingga diperoleh 30 juta rupiah. Nah, nilai tercatat di 31 Desember sebesar 240 dikurangi 90 juta sama dengan 150 juta rupiah. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Jadi nanti 3 dikali 30 ketemu 90 juta rupiah. 140 dikurangi 90 dapat 150 juta rupiah. Oke. Selanjutnya tadi untuk impairment penurunan nilai. Nah, penurunan nilai di sini tadi di 240 juta di mana 620 ini 620 ini masuk tercatat 620 dari total keseluruhan dikurangi 380 juta dari nilai yang dipulihkan sehingga diperoleh sebesar 240 juta untuk kerugiannya. Seluruhnya dibebankan dari 500 juta rupiah ini teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi di pertemuan ke-13 ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jika memang ada kesalahan atau kekeliruan, mohon ditambahkan koreksinya. Dan balik lagi, yang saya sharing ini memang konteksnya mungkin kurang lebih daripada materi yang seharusnya dipaparkan dalam arti yang memang mungkin harusnya cukup luas, namun di sini saya tetap menitik beratkan untuk bisa lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa terutama, sehingga apabila dalam penerapannya atau dalam aplikasinya memang dirasa belum mewakili, mohon dimaafkan. Namun jika memang nanti ada kritik yang membangun, saya selalu open ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.